Oke, mungkin diskusi kita ini fokus ke ini. Dengan pernyataan Presiden Joko Widodo itu, banyak persepsi yang muncul di publik, apakah ini bentuk kekhawatiran dari Presiden Joko Widodo terhadap paslon tertentu yang angkanya stagnan atau seperti apa? Mbak Titi melihat seperti itu juga nggak? Nanti kita akan diskusikan hal yang sama kepada masing-masing narasumber. Iya, kalau soal pernyataan Presiden mendukung atau kemudian akan berkampanye itu soal waktu saja ya Mbak ya. Dari awal itu kan sebenarnya kita berharap sesuatu yang tidak mungkin ketika misalnya Mas Gibran maju lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi berharap bahwa Presiden akan selalu berdiri di tengah itu sesuatu yang bagi saya itu yang sangat tidak mungkin. Soal pernyataan dia akan berkampanye itu soal menunggu waktu, dan ternyata kan dari angka survei angka pasangan nomor 2 itu tidak pernah lewat dari 50%. Saya sudah menduga sejak awal ketika misalnya angka survei tidak pernah lewat dari 50%, sangat mungkin maka Pak Jokowi itu akan menyatakan dukungan terbuka. Itu bagian dari upaya untuk memastikan pasangan nomor 2 itu mendapatkan dukungan signifikan karena targetnya menang 1 putaran. Nah, situasi hari ini menurut saya justru bagi semua pihak kita jelaskan saja dan kita pastikan saja beda antara ketika kerja dalam kapasitas pemerintahan dan negara dengan kerja-kerja politik. Karena kalau sudah misalnya campur aduk tanpa kejelasan, kompetisi yang adil setara itu tidak akan pernah terwujud, dan berharap bahwa Presiden Joko Widodo akan berdiri di atas semua kelompok dalam situasi realitas anak kandungnya maju dan prosesnya juga tidak alamiah. Saya kira itu sesuatu yang muskil ya, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, sekarang lebih baik kita lebih intensif lagi, lebih kritis lagi di dalam merespon misalnya kunjungan-kunjungan daerah Presiden Joko Widodo yang intensitasnya makin tinggi. Ini hari untuk menuju pemungutan suara tinggal 19 hari, tinggal hitungan hari. Masa kampanye itu dikurangi 3 hari ya, 16 hari lagi masa kampanye. Justru menurut saya yang kritis itu adalah memastikan dalam kapasitas dia sebagai presiden tidak ada keputusan, tidak ada tindakan yang menguntungkan merugikan. Mau itu gestur, mau itu simbol-simbol, karena dalam kapasitas sebagai seorang presiden, maka semua tindak tanduknya itu adalah harus bebas dari anasir-anasir partisan. Kalau mau partisan, Mbak Titi ya menyampaikan bahwa kan gitu ini ya. Bentuk sekarang dukungan presiden supaya pilpres ini 1 putaran. Saya mau ke Mas Imam. Mas Imam melihat itu juga nggak? Ini sebagai upaya terstruktur supaya pilpres berjalan 1 putaran. Seperti Mbak Titi sampaikan. Mungkin bahasanya akhirnya bisa jadi ya, karena ya seperti yang Mbak Titi sampaikan ya, makin banyak turun ke lapangan, bansos juga makin tinggi, dibagikan secara langsung. Padahal itu kalau mau efektif tentu yang membagikan ya aparatur saja yang memang berwenang untuk membagikan bansos. Dan justru sebenarnya kami prihatin ya, kan kasihan gitu kalau presiden nanti masuk di Jawa Tengah ya, di pinggir-pinggir jalan justru disambut oleh paslon yang mungkin tidak didukung beliau, mengacung-acungkan jari, kan mengusik mungkin batin beliau juga kan. Akhirnya kan kayak kemarin ya yang viral beliau, ya saya nggak tahu itu video bener apa enggak ya, tapi buka kaca justru memberikan gestur jari yang lain, sementara rakyat di pinggir jalan justru sebagiannya saya lihat mengacungkan 03 begitu ya, karena itu wilayah Jawa Tengah, sebagian konstituen PDIP itu juga sangat besar di sana. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi nih, saya prihatin melihat presiden bermain di politik elektoral, karena harusnya beliau tinggi, agung, kepala negara begitu ya, tidak hanya kepala pemerintahan. Apa ya, salah satu dignity kita ada di pundak beliau gitu ya. Kita ingin menjaga beliau gitu. Tapi gaya Pak Jokowi memang seperti itu, Mas. Kenapa baru dipertanyakan sekarang? Enggak, saya nggak pertanyakan. Saya sama-sama sebagai anak bangsa ingin menjaga beliau. Jangan sampai beliau ini di akhir masa jabatannya dikenang hal-hal yang buruk. Ini dari setengah jam siaran, 40 jam siaran, berapa persen yang akan diingat? Mungkin nggak lebih dari 10%. Bagian mana yang akan diingat? Mungkin hanya di bagian akhir. Nah, kan kasihan, legasinya begitu panjang, mengkilap, semua orang memuji, kemudian di akhir dicederai dengan politik elektoral yang sebenarnya terlalu mahal untuk legasi Pak. Oke, Mas Imam, sebelum ke Mas Pipin singkat saja, kalau kita bicara soal etik, ini kan juga banyak diskusi atau diskursus di luar sana menyebutkan bahwa waktu Bu Mega misalnya, waktu itu menjabat, itu kan juga berkampanye. Begitupun juga Pak SBY. Berkampanye karena Bu Meganya sedang ikut kontestasi. Oke, jadi menurut Anda kalau ketika berkontestasi menjadi kontestan ya nggak masalah berkampanye? Ya sekarang kan begini Mbak, sebagian pihak bahkan menilai kan ini kalau bahasa gamblangnya nepotisme begitu ya. Presiden aktif punya anak yang sedang berkontestasi.
Nah, ini aja udah mengganggu etika, udah mengganggu nalar publik, keadilan dan seterusnya gitu. Jadi saya rasa publik paham lah, cerdas, dan jangan-jangan silent majority yang gini-gini. Aduh, kalau Bang Pipin, Iya. melihatnya gimana Kang Pipin? Betul tidak sih ini di detik-detik terakhir kurang dari 20 hari turun gunung untuk kemudian membuat tadi, memenangkan salah satu paslon? Yes, upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan segala cara tentu akan dilakukan oleh siapapun. Dan ini kita melihat yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah untuk memastikan bahwa putranya memang menjadi calon jadi wakil presiden. Nah ini saya kira yang kita ingin perlihatkan kepada publik, pada pemirsa TV One. Saya kira lagi-lagi rakyat mungkin yang nonton TV One kalangan menengah atas misalnya melihat fenomena ini, apakah mau kita diamkan? Apakah mau kita biarkan? Jadi apakah nalar publik, kewarasan publik ya yang seperti ini, apakah akan diteruskan atau kita akan melakukan sesuatu gitu? Perlawanan secara konstitusional untuk memastikan bahwa yang menang adalah yang kira-kira against terhadap kebijakan yang seperti ini. Jadi yang kita khawatirkan adalah ada pelanggaran yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, yang itu tidak bisa dijangkau oleh Bawaslu, sehingga rasa ketidakadilan itu tidak muncul di tengah-tengah kita, dan kemudian reaksi publik ini nanti akan luar biasa. Sehingga mereka melihat, oh begini cara negara dikelola, oh jadi akhirnya nanti ketika misalnya kita banyak melapor, ya kemudian selalu 02 mengatakan silahkan saja dilaporkan, silahkan saja dilaporkan. Terus kemudian Bawaslu-nya tidak bisa memberikan rasa ketidakadilan publik. Yang kita khawatirkan adalah ketika publik melihat bahwa jalan-jalan di luar konstitusional yang dilakukan. Tentu kita tidak Anda ragu dengan Bawaslu, Kang tetapi yang Pipin? kita ajak semua, ya. Anda ragu dengan Bawaslu kita? Ya kalau kita melihat saat ini kita belum melihat apa yang dilakukan laporan-laporan itu bagaimana tindak lanjutnya. Kalau misalnya oh ini sedang diproses, oke diproses. Tetapi ada nggak ketidakadilan? Ada nggak keadilan yang ditunjukkan di situ? Ada nggak sanksi yang diberikan secara tegas misalnya? Jadi jangan sampai level kita berdemokrasi masih demokrasi prosedural. Itulah yang disampaikan oleh Mas 02 Pipin. selalu bahwa ini aturannya. Mas Pipin menyampaikan bahwa pernyataan presiden ini selanjutnya masuk ke substansial, maka ya sebagai upaya melanggengkan kekuasaan, itu poinnya ya. Oke, Mas Pipin, kita tangkap poinnya. Langsung ke Bang Fahri. Ini upaya melanggengkan kekuasaan, betul nggak sih? Percuma juga lapor Bang, katanya Bang. Enggak, terlalu mendramatisir ya. Saya kira narasinya begini. Kalau narasi seperti itu kan sebenarnya jujur saja bahwa kita bisa memandang bahwa ini adalah narasi yang diciptakan untuk mendelegitimasi proses yang saat ini sedang berlangsung. Kami memandang bahwa proses saat ini sangat kredibel ya. Yang pertama, yang kedua, saya mau katakan tadi menarik bahwa tradisi kita selain norma ya memang diatur dalam undang-undang. Dulu itu kan Undang-Undang 43 tahun 99 waktu itu tentang Pilpres. Mulai dari pemilu 2004, kemudian 2009, 2014 sampai 19, itu kita masih menggunakan tone yang sama sampai dengan saat ini. Kita masih menggunakan satu atmosfer yang sama bahwa kepala negara, seorang presiden itu boleh berkampanye baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kan konteksnya yang kemarin kan memang maju kontestan lagi untuk periode kedua. Kalau kali ini kan tidak. Iya, dalam undang-undang itu kan cuma hanya strict law bahwa presiden berhak berkampanye. Artinya narasinya itu untuk dirinya boleh, bisa juga untuk orang lain, bisa juga untuk partai politik. Nah, yang kedua saya mau katakan begini bahwa tidak segampang ya, jangan kita mensimplifikasi bahwa yang dilakukan oleh presiden ini itu terkategori sebagai TSM. Kami ini lawyer ya, selalu menguji seluruh asumsi-asumsi ini ke Mahkamah Konstitusi, membuktikan satu dalil bahwa apakah itu TSM dan bukan, itu bukan hal yang sederhana, sangat sulit gitu, sangat rumit. Terstruktur sistematis dan masif itu tidak gampang. Jadi jangan kita menyederhanakan bahwa yang dilakukan seperti ini terkategori seperti itu atau terkategori seperti ini. Oke, berarti Bang Fahri membantah bahwa ini upaya dari Presiden Joko Widodo untuk membuat Pilpres ini satu putaran. Anda membantah soal itu? Persoalan satu putaran Fokus itu kan dulu ke situ. Saya kira kalau satu putaran itu kan kalau misi kita sebagai satu bangsa, saya tidak ada masalah. Kalau memang satu putaran lebih efisien, lebih efektif. Kalau memang satu putaran bisa diselesaikan. Tapi kalaupun dua putaran juga itu adalah fakta konstitusional yang... Nah, itu yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo atau tidak?
kita fokus dulu mungkin diskusinya ke situ. Kami tidak punya informasi ya apakah presiden berkepentingan dengan itu atau tidak ya. Tapi saya kira kalaupun jadi satu putaran itu menjadi sesuatu yang sangat efisien. Oke, menarik sampai di situ. Kita lanjutkan usai jeda. Saat lagi tetap bersama kami pemirsa.